إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang dimana dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkumpul di masjid yang mulia ini, di hari yang mulia ini. Semoga kita semua yang berada di sini di akhirat kelak mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya untuk khatib pribadi, umumnya untuk hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita mati, kita meninggalkan dunia ini kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, beruntung orang yang sehari-harinya dia mempelajari, dia mengajarkan, dan dia membaca Al-Quran. Seperti yang terjadi, seperti yang sehari-hari kita laksanakan di SD ITE Luqmanul Hakim ini, di mana ada yang mengajar dan ada yang diajarinya. Dan itu adalah sebaik-baiknya orang. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang mobilnya rumahnya tidak. Tapi sebaik-baik orang adalah orang yang mengajarkan dan diajarkan. Hadis Jumat rahimahullah, ada beberapa poin yang khatib ingin sampaikan di sini, yaitu masalah interaksi kita dengan Al-Quran, yang dimana adalah ciri khas sekolah kita di SDIT Luqmanul Hakim ini dengan interaksinya banyak sekali dengan Al-Quran. Yang pertama adalah pahala mengajarkannya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allima al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi baik itu guru atau muridnya, itu di mata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang sebaik-baiknya orang di muka bumi ini. Jadi kan harus bangga, murid-murid yang ada di SD Luqmanul Hakim harus bangga bahwa kalian itu terpilih, disebut oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang terbaik di muka bumi ini. Jadi jangan diambil kesempatan ini dengan berbagai macam permainan. Jangan terlalu banyak main. Fokus kita menuju kepada orang yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah pahala pertama yang Nabi janjikan kepada kita, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Yang kedua adalah pahala membacanya. Pahala membacanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatun bi asyrati amsal." Siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu bagian. Dan satu bagian itu dibalas dengan 10 kali pahala. Jadi bukan alif lam mim 10 bukan, tapi alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Bayangkan kita tiap hari membaca Al-Quran di sekolah ini, mungkin hampir berapa ratus bahkan ribu ayat yang kita baca, berapa huruf yang kita baca, dikali 10, itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapat pahala dan kita mendapat pahala membacanya, double. Yang ketiga, keutamaan mempelajari Al-Quran, menghafalnya, dan sampai pandai membacanya. Apa itu keutamaannya? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhu lahu ma'asyarafaturati al-kirami al-bararati. Wa masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yata'ahhadu wa huwa alaihi syadiqun falahu ajrani. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang dia menghafal Al-Quran tersebut, mencoba mentahfiz Al-Quran tersebut. Dengannya bersama di sisinya itu ada malaikat yang suci dan mulia. Jadi ketika kita disuruh oleh guru itu menghafalkan salah satu surat, itu malaikat menyertai kita. Malaikat yang suci, yang mulia di sisi Allah itu menyertai kita. Sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang dia hafal, dia pun didampingi oleh malaikat yang suci tersebut. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang dia senantiasa melakukannya, meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya adalah 2 pahala. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita belajar Al-Quran, salah terus bacanya itu, lupa terus bacanya itu, berusaha mengingat, berusaha mencoba membaca, salah terus, itu dapat 2 pahalanya. Jadi tidak, orang yang sudah lancar dia didampingi oleh malaikat. Orang yang belum lancar dia mendapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Quran. Ini buktikan siswa yang di sini. Buktikan kepada orang tua bahwa kalian itu adalah orang yang berbakti kepada orang tua dengan mempelajari Al-Quran. Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Karena pahala tersebut mengalir kepada orang tua kalian, mengalir, dan mereka akan mendapatkan mahkota dari kita mempelajari Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a Al-Quran wa ta'alamu yawmal qiyamah taraju min duhu misludun asyamsi wa yuksha walidahu hulafataini lahayu lahu ma'adunya fayaqulani bima kuzina hazihi fayaqulu bi'azi waladi kamal qur'ana." Ini
Yang harus digarisbawahi itu adalah yang tadi. Fi allazi waladi kama Quran. Siapa saja yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka ia dipakaikan kepada orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya itu bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada orang tuanya dua perhiasan yang dinilai tidak ada tandingannya di dunia ini. Dan orang tua kita itu di surga akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dipakaikan kepada kami semua ini? Karena anakmu itu telah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim barakallahu wa